dalam podcast Gembira pada siang hari ini. Pada siang hari ini podcast ini kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Boleh perkenalkan dulu namanya, Oke, ada jurusan apa? makasih Arif sebelumnya. Nah, perkenalkan teman-teman. Nama aku Ilmi. Nama lengkap aku M. Ilmi Alfaridzi. Aku sendiri dari program studi Teknik Informatika angkatan 2023. Podcast kali ini itu kami mengambil judul kuliah atau organisasi. Berat nih. Oke, kita langsung aja di pertanyaan pertama. Menurut ini, seberapa penting organisasi dalam berkuliah? Dalam perkuliahan Ya, kalau menurut aku pribadi, seberapa penting kalau ditanya kuantitatif angkanya ya, kalau bisa menekan angkanya berapa. atau berapa persennya? Ya, oke. Kalau bagi aku sendiri, organisasi itu sangat penting. Kenapa? Karena pas pertama kali aku masuk UMRI, itu aku udah tanam dalam diri. Pertama ya, aku nggak mau ikut organisasi sama sekali. Karena kan jurusan yang pilih lumayan sedikit tricky lah, lumayan berat di ilmu komputer ya. Jadi aku mikir organisasi itu bakal jadi penghambat nantinya. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, ternyata organisasi itu sangat penting. Karena apa? Karena walaupun kita punya skill nih, misalnya di ilmu komputer ya, tapi kalau kita nggak punya koneksi, nggak punya relasi, apalagi nggak bisa bicara atau menyampaikan apa yang kita bisa ke orang lain, itu skill kita terasa useless. Nah, dan itu skill berbicara, skill negosiasi, itu aku dapatkan dari organisasi, bahkan dari semester 1. Jadi sangat penting dan memang berkontribusi banyak lah dalam suatu sampai di semester 6 ini. Oke, kalau boleh tahu organisasi apa aja yang udah diikuti sama perkuliahan? Oke, kalau selama perkuliahan ya, kalau di dalam kampus aku itu ikut pertama kali itu namanya Himpunan Muda Mahasiswa Teknik Informatika. Itu di semester 1 internal ya. Nah, di eksternal di internalnya lagi aku juga ikut IMM. Nah, jadi aku punya porsi sendiri untuk organisasi internal, misalnya HIMA itu untuk hal-hal yang seperti mengasah skill administratif dan sebagainya. Nah, sementara untuk organisasi seperti pengkaderan IMM itu mungkin aku lebih ke arah negosiasi, arah ke relasinya dan lain sebagainya. Organisasi lain mungkin yang pernah aku ikuti ya, itu juga ada aku sebagai ketua fasilitator Formana di tempat aku, terus juga jadi mungkin nggak organisasi ya tapi semacam tim ya, tim promosi juga. Mungkin itu sih kalau organisasi ya, ini kampus. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana ini membagi waktu antara kuliah, organisasi? Kalau dilihat dari organisasi kayaknya nih banyak sekali. Jadi bagaimana mengatur waktunya? Apakah organisasi dulu atau kuliah dulu? Oke, wah ini pertanyaan sangat umum ya dan mungkin agak sulit juga dijawab. Mungkin aku boleh jawab dikit. Kuliah itu prioritas pertama dalam hidup aku, karena memang aku ke UMRI untuk kuliah, jadi akademik itu nomor 1. Aku membagi waktu itu dalam 3 kategori. Pertama itu rutin, kedua itu penting, ketiga itu penting dan mendesak. Rutin, penting dan mendesak. Jadi rutin, penting, mendesak. Nah, organisasi ya kalau tadi rutin, karena organisasinya emang menyita waktunya itu memang agak rutin gitu ya. Ya. Kadang kita rapat dan segala macam. Itu nggak tentu juga Pak? Iya, tentu juga. Tapi ada yang lebih penting. Yang kedua, aku letak itu adalah lomba, urusan-urusan yang berkaitan dengan hal-hal rektorat. Aku kan juga kadang jadi MC, diminta juga kan. Kemudian ikut lomba. Nah itu aku letak di penting. Kadang organisasi dengan lomba, kadang aku lebih prefer ke lomba karena lomba ini memang persiapannya itu cukup lama. Sedangkan organisasi mungkin kita rapat boleh skip dulu tapi kita mengerjakan tanggung jawabnya. Jadi setelah rapat kita tanya apa nih yang bisa aku bantu.
Nah, yang terakhir itu adalah penting dan mendesak. Nah, akademik aku letak di penting dan mendesak. Jadi kalau ada tugas, kalau ada kuliah, aku bakal prioritaskan kuliah dulu. Karena memang ini adalah penting dan mendesak. Kita kan juga banyak belajar dari kuliah, dari presentasi, juga ngasah skill. Jadi ya, untuk membagi waktu, aku bagi di 3 segmen itu. Ini penting dan mendesak. Boleh catat ya guys ya. Oke, pertanyaan ketiga, apakah pengalaman organisasi ini bisa menjadi nilai tambah nanti di dunia kerja atau bagaimana menurut ini sendiri? Oke, apa ya? Kalau realnya nanti aku nggak tahu karena aku bukan Senayan. Oke. Tapi kalau menurut aku pribadi, sejauh yang aku sampai di sini lah di semester 6, pengalaman organisasi itu sangat penting. Karena aku juga sekarang kan di semester 6 juga udah mulai realistis ya, nyari duit juga kan. Saya juga nyari duit karena udah di semester akhir. Nah itu sebenarnya kan kayak project-project. Kalau di teknik informatika, fakultas ilmu komputer kan kita juga udah ada skill nih. Jadi udah bisa bikin project, bikin aplikasi dan sebagainya. Kliennya itu dapatnya itu kadang dari relasi-relasi dari organisasi. Nah itu kalau kita lihat di bidang realistisnya. Dan kalau untuk berkontribusi besar yang lainnya itu adalah mungkin skill berbicara, ya skill negosiasi tadi. Karena kan kami kalau cuma bisa ngoding tapi nggak bisa menyampaikan apa yang kami lakukan itu nggak juga meaningful gitu, nggak ada artinya. Jadi memang skill berbicara, skill presentasi itu memang full aku dapatkan dari organisasi. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Oke. Menurut ini nih, IPK tinggi, IPK rendah, tapi organisasi berjalan lancar, atau IPK tinggi tidak ikut organisasi? Ini emang pertanyaan jebakan ya. Kalau aku milih ya, spesifiknya di Umri, aku bakal milih IPK rendah tapi ikut organisasi. Kenapa? Karena aku mikirnya di Universitas Muhammadiyah kita kampusnya memang bersaing dengan yang lain. Kalau kita cuma mengandalkan IPK kita 3,99 dengan IPK 3,60 di ITB, kita nggak bakal setara. Kita bahkan nggak lebih tinggi, apalagi setara. Karena kita terhalang sama kampus, ya kan? Jadi IPK tinggi di UNRI mungkin nggak terlalu penting, karena ketika di compare dengan kampus lain kita bakal kalah dengan IPK lebih rendah. Makanya oleh sebab itu kita cari alternatif lain, gimana caranya kita berkembang untuk maju. Nah kita udah tahu mungkin kampus kita kan lagi berkembang nih ya, lagi menuju kemajuan. Nah sembari itu kita juga cari cara agar kita sendiri juga ikut maju dengan organisasi. Jadi kalau organisasi tadi menyebabkan IPK rendah, mungkin aku akan lebih memilih itu. Tetapi alhamdulillahnya untuk saat ini IPK aku masih tinggi lah, tergolong tinggi lah, walaupun dengan ikut organisasi. Karena aku mengapply yang tadi itu penting biasa. Jadi lebih aman lah kalau untuk gitu-gituan. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Oke, terakhir aja nih ya. Apa tips dari ini untuk mahasiswa lainnya supaya bisa menyeimbangkan kuliah dan juga organisasi? Menyeimbangkan kuliah, Tipsnya yang masih sama-sama nih, kuliah organisasi dulu ya. Apa tipsnya biar seimbang antara kuliah sama organisasi? Oke, yang pertama kita harus egois. Kenapa aku harus egois? Aku mikirnya kita ikut organisasi, kadang dibilang kita harus loyal di organisasi ini untuk keluarga. Pertama-tama kita harus mikir dulu apa yang kita dapat dari organisasi ini, dan ketika kita tidak bergabung apa yang dirugikan. Misalnya gitu. Jadi nanti kalau udah dapat artinya apakah ada yang berguna di organisasi ini, baru kita bisa pilih antara organisasi atau kuliah, baru bisa menyeimbangkannya. Tapi kalau memang nggak dapat apa-apa di sini, ya kita mending kuliah, asal skill, ikut magang dan lain sebagainya misalnya. Nah, kemudian kalau untuk menyeimbangkannya ya, tips antara menyeimbang, kita sebenarnya balik lagi tadi.
ke yang manajemen waktu. Oke, pertama manajemen waktu. Yang kedua mungkin mengatur skala prioritas. Mengatur skala prioritas itu kita nggak bisa langsung tebang pilih kuliah dulu atau organisasi dulu. Tapi di sepanjang jalan kita akan milih itu terus. Kadang di hari Senin kita milihnya kuliah dulu karena ada ini organisasi mungkin bisa dipending karena aku lagi ada ujian nih. Nah di hari Selasa kita mungkin pilih organisasi dulu karena lagi nggak ada kelas, tugas juga udah selesai dan segala macam. Jadi sebenarnya pilihan yang biner itu ya, hitam putih seperti itu mungkin terlalu ini ya terlalu receh lah kalau kita lihat nanti di sepanjang jalannya, karena di sepanjang jalan kita bakal milih itu terus gitu. Itu sebenarnya masih bisa kita pikirkan lah untuk menyeimbangkan. Mungkin kalau aku sendiri secara praktik ya, aku pakai tools lah, misalnya kayak Notion, ya catatan di HP. Itu kan juga untuk menyeimbangkan antara kuliah sama organisasi kan sangat penting ya, untuk ingat kita itu semua kan. Iya. Jalan sesuai. Mungkin kalau untuk menyeimbangin itu balik ke diri masing-masing aja. Bisa nggak kita nge-handle tugas kuliah sama tugas organisasi?